Saudara-saudari terkasih, angka 40 seringkali muncul dalam kitab suci, baik dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, dan memiliki makna yang sangat penting dalam pengalaman iman Kristiani. Kita bisa ambil beberapa contoh. Peristiwa air bah terjadi selama 40 hari 40 malam, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kejadian bab 7 ayat 12. Lalu Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari. Dikisahkan di dalam kitab Keluaran bab 24 ayat 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Lalu di dalam kitab Ulangan bab 9 ayat 9 juga dikisahkan, setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Lalu kita juga bisa melihat kisah keluaran dari Mesir menuju tanah terjanji yang terjadi 40 tahun lamanya. Dalam kitab suci perjanjian baru kita menemukan kisah Yesus setelah peristiwa pembaptisan oleh Yohanes berada di padang gurun dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil Matius bab 4 ayat 1-11, kemudian dalam Injil Markus bab 1 ayat 12-13, dan juga di Injil Lukas bab 4 ayat 1-13. Selain itu, dalam Injil juga dikisahkan bahwa setelah bangkit, Yesus berada di tengah-tengah para murid, mengajar selama 40 hari sebelum naik ke surga. Dari beberapa contoh teks kitab suci yang berbicara tentang makna angka 40, kita bisa melihat dalam tradisi yang menggunakannya atau melanjutkannya untuk praktek iman berkaitan dengan masa Prapaskah. Prapaskah memiliki asal-usul yang sangat kuno meskipun mengalami evolusi secara bertahap. Faktanya hingga abad kedua, Paskah didahului dengan puasa hanya 2 hari bagi seluruh komunitas Kristiani, tetapi terutama ditujukan kepada para katekumen. Baru pada abad ketiga lahirlah apa yang abad-abad berikutnya menjadi pekan suci. Selama minggu-minggu persiapan, kita membaca dan merenungkan Injil Yohanes, yang di antara keempat Injil adalah Injil yang paling banyak merujuk pada sengsara dan kebangkitan Yesus. Struktur tahun liturgi yang ada saat ini merupakan hasil evolusi sejarah yang progresif agar selalu dapat merayakan dan mengkomunikasikan iman yang sama sesuai dengan kebutuhan pastoral setiap zaman. Sejak abad keempat sudah ada masa Prapaskah selama 40 hari yang dihitung mundur dari Jumat Agung hingga minggu pertama Prapaskah. Setelah kehilangan kesatuan Triduum Paskah yang asli, yakni abad ke-6, masa Prapaskah terdiri dari 42 hari, termasuk Jumat Suci dan Sabtu Suci. Gregorius Agung merasa tidak benar jika menganggap 6 hari Minggu, termasuk Minggu Palma sebagai hari pertobatan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 40 hari, jika tanpa hari Minggu akan menjadi 36 hari. Untuk ritus Romawi, ia mengajukan masa Prapaskah ke hari Rabu dan akan menjadi Rabu Abu. Saat ini masa Prapaskah berakhir sebelum misa perjamuan Tuhan, malam Kamis Putih. Namun untuk memperoleh angka 40, kecuali hari Minggu, seperti pada masa Gregorius Agung, perlu juga menghitung Triduum Paskah. Untuk jelasnya, mari kita hitung masa Prapaskah yang akan kita jalani tahun 2025 ini. Kita akan merayakan Hari Raya Paskah pada tanggal 20 April tahun 2025. Kalau kita hitung mundur sampai dengan Hari Rabu Abu, yakni tanggal 5 Maret,
terdapat 46 hari. Jika masa Prapaskah adalah 40 hari, lalu yang 6 hari kemana? 6 hari tersebut adalah hari Minggu yang tidak dihitung sebagai masa Prapaskah. Dengan demikian masa Prapaskah genap 40 hari. Tetapi tidak berarti bahwa hari Minggu itu bukan hari untuk bertobat, tetapi secara liturgis hari Minggu dirayakan sebagai hari untuk memperingati kebangkitan Kristus. Itulah penjelasan tentang 40 hari masa Prapaskah yang bersumber pada kitab suci maupun tradisi. Semoga pengetahuan singkat ini membantu kita untuk semakin menghayati apa yang akan kita jalani selama masa Prapaskah. Tuhan memberkati.